Kisah Raja Prithviraj Chauhan. Bab 1. Bayi yang ditakdirkan untuk berperang. Fajar itu bukan fajar biasa. Angin yang bertiup dari timur membawa aroma dupa dan wangi cendana, menyusup ke balik jendela-jendela istana Ajmer yang megah. Suara gamelan lembut terdengar samar dari ruang sembayang kerajaan. Para Brahmana telah bersiaga sejak malam, sebab langit memberi tanda bintang. Bharani naik bersamaan dengan kemunculan Citra, menandakan lahirnya seorang pemimpin besar. Dan di tengah suara puja-puji, lahirlah seorang bayi lelaki. Tubuhnya mungil, namun telapak tangannya mencengkeram udara dengan kuat. Saat menangis, seluruh istana bergetar seolah seorang singa muda sedang mengaum untuk pertama kali. Sang bayi adalah putra dari Raja Someshvara, penguasa dinasti Chauhan, dan permaisuri Rani Karpura Devi, keturunan raja-raja guru yang telah lama menjaga pintu gerbang India dari serbuan luar. Ia diberi nama Prithviraj, yang berarti Raja Bumi. Seorang anak yang kelak akan bertempur bukan hanya demi kerajaan, tetapi demi peradaban. Bab 2. Tempaan baja dan madu pengetahuan. Di usia 5 tahun, Prithviraj telah belajar membaca Rig Veda, Atharva Veda, dan teks-teks perang kuno seperti Dhanur Veda. Ia menghafal silsilah nenek moyangnya hingga 7 generasi, bukan sebagai kebanggaan semata, tetapi sebagai beban warisan yang harus ia jaga dengan darah dan kesetiaan. Gurunya, Acarya Ramachandra, menulis dalam suratnya kepada para resi lain, ia tidak takut pada malam, tidak lengah pada siang. Dalam tubuh mungilnya ada api yang mampu membakar 1000 keraguan. Dalam matanya, kehendak Dewa Indra sendiri. Setiap pagi Prithviraj berlatih memanah, menunggang kuda, dan bertarung tangan kosong melawan para ksatria istana. Namun di malam hari ia memandangi bintang dan menulis puisi. Ia menyusun syair tentang kesetiaan, tentang perang, dan tentang cinta yang belum pernah ia temui. Bab 3. Takhta yang datang terlalu cepat. Saat usianya menginjak 15 tahun, sang ayah, Raja Someshvara, jatuh sakit setelah pertempuran di perbatasan utara. Dalam waktu 3 minggu, sang raja wafat. Prithviraj harus mengubur masa kecilnya, mengganti mainan perak dengan mahkota emas yang berat dan berduri. Para menteri khawatir. Mereka menganggap Prithviraj masih terlalu muda. Tapi dalam satu pertemuan istana yang dikenang sepanjang masa, Prithviraj berdiri dan berkata dengan suara jernih, "Jika tanganku belum cukup kuat memegang pedang, biarlah kehormatan yang memegangnya untukku." Ia segera menunjukkan bahwa ia bukan hanya pewaris tapi pemimpin. Dalam 2 tahun pertama pemerintahannya, ia menundukkan wilayah Mehrauli, memperkuat Ajmer, dan mengikat persekutuan dengan para raja kecil di sekitarnya. Ia bukan hanya anak muda pemberani, ia adalah jenderal, penyair dan diplomat dalam satu tubuh. Bab 4. Sayembara cinta dan amarah yang abadi. Sementara ia menaklukkan tanah, hatinya ditaklukkan oleh seorang wanita yang tak pernah ia temui secara langsung, Putri Sanyogita, putri cantik Raja Jaichand dari Kanauj. Ia mendengar kisah tentang kecantikan sang putri, dan sang putri pun jatuh cinta kepada Prithviraj. Hanya dari cerita dan lukisan yang tersebar di seluruh istana India Utara. Namun cinta ini adalah benih perpecahan. Jaichand membenci Prithviraj. Ia menolak menjadikan Prithviraj sebagai menantu, bahkan tidak mengundangnya ke sayembara pemilihan suami putrinya. Tapi Prithviraj tidak butuh undangan. Pada hari sayembara, di tengah semua raja, ia muncul dengan menyamar sebagai penjaga patung dirinya, sendiri yang dipajang dengan penghinaan di luar istana. Sanyogita, yang tahu penyamarannya, meletakkan karangan bunga ke lehernya, tanda pemilihan pasangan. Dalam sekejap, Prithviraj mengangkat putri itu dan melarikan diri di atas kudanya. Cetak dengan para prajurit Jaichand mengejar di belakang. Cinta mereka abadi, namun dendam Jaichand pun tak pernah padam. Bab 5. Langit berawan di barat. Di dataran tinggi yang dingin dan keras di Gurit, kini Afghanistan, Muhammad Ghori, seorang jenderal yang ambisius dan fanatik, menyusun strategi untuk menguasai India. Ia telah mendengar tentang Prithviraj, raja yang terlalu muda, terlalu percaya diri, dan terlalu murah hati. Pada tahun 1187, pasukan Ghori menyeberangi pegunungan dan menjara Multan dan Sindh. Prithviraj tak tinggal diam. Ia menyatukan pasukan Rajput dari berbagai kerajaan dan bertemu Ghori di Tarain, sebuah dataran terbuka yang menjadi ladang sejarah. Dalam pertempuran Tarain pertama, pasukan Ghori dihancurkan. Ia sendiri terluka, jatuh dari kudanya dan ditawan. Namun Prithviraj membebaskannya karena ia percaya pada Dharma Yuddha, kode etik perang ksatria. Ia keliru. Bab 6. Pengkhianatan di Tarain kedua. 4 tahun kemudian Muhammad Ghori kembali. Kali ini, ia membawa pasukan yang lebih besar, dilatih taktik baru, dan disertai pengkhianat dari dalam negeri. Raja Jaichand, ayah Sanyogita, membalas dendam pribadinya dengan membuka jalan bagi Ghori. Dalam pertempuran Tarain kedua, pasukan Prithviraj bertahan dengan gagah, tapi jumlah mereka kalah.
Mereka dikepung, dipukul mundur, dan satu persatu gugur. Prithviraj ditangkap, dibawa ke Ghazni sebagai tawanan. Delhi jatuh. Biab 7 di antara darah dan puisi. Di penjara bawah tanah Ghazni, Prithviraj dibutakan. Tapi bahkan dalam gelap, ia masih memiliki mata batin para ksatria. Penyairnya, Chand Bardai, menyusul ke Ghazni menyamar sebagai pemuja. Di hadapan Gori, mereka merencanakan akhir yang abadi. Dengan suara puisi, Bardai memberi petunjuk arah tempat duduk Gori. Charbans, Chaubigaj, Angulash Praman. Tak upar Sultan Hai, Mat Choko Chauhan. Prithviraj menarik busur, membidik dengan naluri, dan panahnya menembus jantung Gori. Legenda mengatakan, ia tertawa dalam gelap lalu dibunuh tak lama kemudian. Tapi tawa itu adalah tawa terakhir seorang raja sejati. Bab 8, sang legenda tidak pernah mati. Ketika panah terakhir Prithviraj melesat menembus jantung Muhammad Gori, sejarah India tidak hanya kehilangan seorang raja, tetapi juga menguburkan zaman kebanggaan ksatria Hindu yang terakhir di India Utara. Setelah kematiannya, dinasti Chauhan hancur berkeping-keping seperti perisai yang terbelah. Pasukan Gurid mulai mengukir tanda kekuasaan di atas tanah-tanah yang dahulu dipenuhi puja-puji untuk dewa-dewa, dan Delhi pun berganti bendera. Namun kejatuhan Prithviraj tidak membawa kematian bagi warisannya. Justru dari puing-puing istananya yang terbakar, lahirlah legenda. Kisahnya tidak ditulis oleh penakluk, tetapi oleh rakyat yang mengenangnya, oleh para penyair, pengembara, seniman, dan para ibu yang menimang bayi. Mereka sambil bersenandung tentang raja yang memanah tanpa mata. Di desa-desa Rajasthan dan Bundelan India Tengah, nama Prithviraj dilafalkan bukan dengan duka tapi dengan kebanggaan. Drama rakyat seperti Raso dan Khyal menggambarkan perjuangan heroiknya. Malam demi malam di panggung keliling, anak-anak Rajput tumbuh mendengar bahwa jika mereka hidup dengan kehormatan, mereka akan dilahirkan kembali dengan semangat Prithviraj. Di dinding benteng tua, lukisan-lukisan lusuh menggambarkan dirinya sedang menunggang kuda cetak, memegang busur dan menatap ke kejauhan. Beberapa bahkan percaya bahwa jiwa Prithviraj tidak pernah pergi, bahwa ia hanya tertidur dan suatu hari akan bangkit ketika India memanggilnya lagi. Bahkan di era modern, Prithviraj menjadi simbol patriotisme dan keberanian. Namanya dijadikan nama jalan, sekolah, akademi militer. Film dan novel mengangkat kisahnya sebagai narasi tentang perlawanan, cinta, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya raja dari abad ke-12, ia adalah archetype abadi dari ksatria ideal dalam kesadaran bangsa. Epilog, lelaki yang memanah dengan hati. Jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka legenda ditulis oleh hati mereka yang kalah namun tak tunduk. Prithviraj Chauhan bukan hanya penguasa kerajaan Delhi dan Ajmer, ia adalah simbol dari keberanian yang tak bisa dibunuh. Ia dilahirkan bukan untuk menumpuk emas di istana, tapi untuk mengukir nilai-nilai kehormatan di dada rakyatnya. Ia bukan hanya prajurit yang melawan musuh di medan perang, tapi juga penyair yang melawan waktu dengan kata-kata. Ia mencintai seorang wanita bukan dengan kuasa raja, tapi dengan keberanian seorang lelaki yang menghadapi seluruh dunia demi cinta. Ia menantang kematian bukan karena ia ingin abadi, tapi karena ia menolak hidup tanpa kehormatan. Dalam kebutaan, ia masih bisa melihat arah keadilan. Dalam kegelapan, ia masih bisa menyulut cahaya panah terakhir, dan mungkin itulah yang membuatnya lebih dari sekadar raja. In others, roh ksatria, napas terakhir dari zaman di mana dharma lebih penting dari hidup, dan pengorbanan lebih luhur daripada kemenangan. Seperti panah yang ia lepaskan dalam kegelapan, warisan Prithviraj tidak tahu batas waktu. Ia terus melesat, menembus zaman, menyentuh jiwa-jiwa yang mencari arti keberanian sejati. Ia bukan hanya lelaki yang memanah dengan busur, ia adalah lelaki yang memanah dengan hati. Kekuasaan tidak ada artinya bila tidak digunakan untuk melindungi yang lemah, menghormati yang bijak, dan mencintai dengan setia. Sebab seorang raja sejati harus menjadi cahaya, bukan bayangan yang menindas. Ketika aku melepaskan anak panah tanpa mata, yang menuntunku bukan penglihatan, tapi kehormatan. Karena ksatria sejati tidak hanya bertarung dengan tubuh, tapi dengan hati yang menyala oleh kebenaran. Musuh bisa merebut tahta, kota, bahkan hidupku, tetapi tidak bisa mencabut cinta yang tumbuh dalam hatiku untuk Delhi, Ajmer, dan tanah Bharata ini. Disinilah darahku tumpah, dan disinilah namaku akan dikenang. Seorang raja bukan hanya pemilik tanah dan istana, melainkan penjaga dan nyala harapan rakyatnya. Ketika aku menunggang kuda ke medan perang, aku membawa bukan hanya senjata,
tapi juga doa para ibu dan air mata, anak-anak yang berharap pada keadilan. Aku dilahirkan bukan untuk tunduk kepada takdir, melainkan untuk mengukirnya dengan pedang, keberanian, dan keyakinan akan Dharma. Jika dunia runtuh, biarlah aku tetap berdiri sebagai benteng terakhir kehormatan Rajput. Andai aku hidup kembali di zaman lain, aku tetap akan memilih jalan yang sama, melawan, mencinta, berkorban, karena itulah jalan para raja sejati. Hidupku boleh singkat, tapi kehormatanku tak terbatas. Aku mencintai Samyukta bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena dalam dirinya aku melihat semangat dan kebebasan. Bersama kami melawan, bukan hanya kerajaan yang memisahkan, tapi dunia yang membatasi cinta. Sejarah bisa ditulis ulang oleh pedang musuh, tapi jiwa bangsa tidak bisa dipadamkan. Selama masih ada satu anak Rajput yang berani bermimpi, maka Prithviraj belum mati. Namaku akan dibisikkan dalam nyanyian rakyat, bukan karena tahta yang kududuki, tapi karena aku memilih mati berdiri sebagai ksatria, daripada hidup berlutut sebagai budak.